Mertuaku memfitnah aku perempuan mandul dan tak bisa memberi cucu. Aku hanya diam, padahal sebenarnya, suamikulah yang mandul. Aku masih ingat betul aroma harum pandan yang selalu keluar dari dapur rumah mertuaku tiap pagi. Bu Rani, ibu dari suamiku, memang terkenal jago masak. Sejak aku menikah dengan Sandi 2 tahun lalu, aroma itu jadi semacam alarm alami yang membangunkanku, lebih cepat dari bunyi jam weker sekalipun. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal, menyiapkan teh hangat untuk Sandi, menyapu halaman kecil di depan rumah, dan membereskan dapur sebelum Bu Rani turun tangan. Rutinitas yang perlahan-lahan menjadi kebiasaanku. Tapi tidak, bukan karena aku diminta. Lebih karena aku ingin dianggap cukup di mata beliau. Tapi entah mengapa, meski aku sudah berusaha sebaik yang aku bisa, Bu Rani tetap memandangku dengan mata yang sulit dijelaskan. Mata yang tak marah, tapi juga tak pernah benar-benar ramah. Pandangan yang menyimpan banyak kata, tapi tak satu pun diucapkan langsung ke hadapanku. Bukan dengan suara, tapi dengan sikap yang terasa dingin meski di rumah itu tak ada AC. Sandi, suamiku, lelaki yang dulu begitu hangat saat kami pacaran, kini lebih sering larut dalam layar ponselnya. Ia bukan suami yang kasar. Tidak. Tapi ia juga bukan suami yang betul-betul hadir. Ia seperti kabut. Ada tapi tak bisa kugenggam. Mungkin ia merasa cukup hanya dengan tidak menyakitiku. Tapi aku tak hanya ingin tidak disakiti. Aku ingin dicintai, dilindungi, dan dipahami. Kami sudah 2 tahun menikah. Dan belum ada tanda-tanda kehadiran anak. Dan di rumah ini, hal itu seolah menjadi dosa yang tak terucapkan. Setiap percakapan keluarga selalu berujung pada topik yang sama. Kadang halus, kadang langsung menusuk. Dulu saya baru 3 bulan nikah, langsung hamil Sandi, ujar Bu Rani suatu sore sambil menyirami tanaman. Zaman sekarang, banyak perempuan yang sibuk kerja, sampai lupa kodratnya. Lanjutnya lirih, tapi jelas sekali ditujukan untukku. Aku hanya menunduk. Bukan karena aku tak ingin membela diri, tapi karena aku tahu sesuatu yang tak mereka tahu. 1 tahun setelah kami menikah, Sandi sendiri yang mengajakku ke dokter kandungan. Saat hasil pemeriksaan keluar, Dokter Nadia memanggil kami ke ruangannya. Suasananya hening, terlalu hening. Lalu dengan lembut, dokter berkata, "Dari hasil analisa, kondisi email sehat dan subur. Tapi untuk Sandi, jumlah dan kualitas spermanya sangat rendah. Ini bisa jadi penyebab utama kesulitan memiliki anak." Sandi diam waktu itu, menunduk. Lama sekali. Saat kami keluar dari ruangan, ia hanya berkata satu kalimat, "Jangan bilang siapa-siapa." Ya, aku belum siap. Dan sejak itu, aku diam. Aku diam saat ibu mertuaku menyindir tentang perempuan zaman sekarang yang terlalu banyak minum es. Aku diam saat adik iparku bilang aku mungkin terlalu stres kerja, makanya susah hamil. Aku diam saat Bu Rani dengan terang-terangan menyuruh Sandi untuk banyak-banyak minum jus tomat supaya bisa memperbaiki benih istri yang mandul. Aku diam. Bukan karena aku tak bisa melawan, tapi karena aku memilih menjaga Sandi. Aku kira cinta berarti melindungi meski aku sendiri yang terluka. Namun diam juga bisa membusuk. Dan luka yang dibiarkan membusuk, lama-lama akan menghitam. Hari Minggu biasanya hari yang tenang. Tapi di rumah ini, justru itulah hari paling ramai, karena semua keluarga besar berkumpul. Sepupu-sepupu Sandi datang bersama pasangan dan anak-anak mereka. Tawa anak kecil, suara sendok bertemu piring, dan obrolan yang campur aduk memenuhi ruang makan. Aku membantu Bu Rani di dapur menyiapkan opor dan sambal goreng kentang. Tanganku sibuk, tapi pikiranku berlari kemana-mana. Setiap kali ada pertemuan keluarga,
Aku seperti mempersiapkan diri untuk jadi bahan pembicaraan. Bukan secara langsung, tentu saja, tapi lewat cara-cara halus yang terasa lebih menusuk dibanding makian. Mel, anaknya Sita udah bisa jalan loh, padahal baru setahun nikah, kata sepupu Sandi sambil tertawa. Iya ya, cepet banget. Memang kalau subur tuh gitu, sahut yang lain, pandangannya melirikku sekilas. Aku tersenyum. Tangan masih mengaduk kuah opor yang mendidih. Rasanya bukan kuah yang panas, tapi isi dadaku. Sore itu, saat semua tamu sudah pulang, aku duduk membersihkan meja makan. Bu Rani duduk tak jauh, menyiram tanaman hias favoritnya. Udara di ruang tengah terasa berat. Mungkin karena kalimat yang meluncur sesaat kemudian. Mel, katanya. Nadanya datar. Aku menoleh pelan. Iya, Bu. Kamu sudah periksa? Belum? Maksud ibu? Ya ke dokter. Soal itu. Aku tahu maksudnya. Tapi aku tetap berpura-pura tak tahu. Sudah, Bu. Ia menoleh. Kali ini pandangannya langsung ke mataku. Dan hasilnya. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar sedikit saat merapikan tisu di meja. Kata dokter, semua baik-baik saja. Ia mendengus. Baik-baik saja? Tapi sudah 2 tahun kamu belum juga isi. Kamu yakin kamu nggak nutup-nutupin sesuatu? Aku terdiam. Jantungku berdebar pelan tapi kuat. Sandi, yang duduk tak jauh sambil main ponsel, pura-pura tak dengar. Seolah kalimat ibunya adalah angin lalu. Seolah tak ada yang perlu dibela. Jangan-jangan kamu mandul. Mel, ibu nggak suka bilang begini. Tapi ibu harus jujur. Ibu juga malu ditanya-tanya keluarga. Kenapa mantu ibu belum bisa ngasih cucu? Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut yang tak bisa kuseka. Aku hanya diam, memandang meja makan yang baru saja kuelap bersih. Dalam hati, aku bertanya-tanya, seberapa jauh aku bisa bertahan dengan diamku ini? Malamnya, aku dan Sandi duduk berdua di kamar. Aku menatap punggungnya yang menghadap layar laptop. San, bisikku. Tadi ibu bilang aku mandul. Ia tak langsung menjawab. Hanya jeda hening. Lalu, udahlah. Jangan dimasukin hati. Ibu memang suka ngomong sembarangan. Satu kalimat itu seperti pisau tumpul. Tidak melukai dengan cepat, tapi mengikis perlahan. Sakitnya lambat, namun pasti. Aku ingin bertanya kenapa ia tak mengatakan yang sebenarnya. Kenapa ia membiarkanku jadi sasaran satu keluarga. Tapi lidahku berat. Tak ingin mempermalukannya. Tak ingin memaksa laki-laki yang kucintai untuk berdiri dalam kenyataan yang tak ia siap hadapi. Aku memeluk diriku sendiri malam itu. Sambil bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan aku akan terus jadi tameng dalam rumah yang kudirikan bersama orang yang paling kupercaya? Hari-hari berikutnya seperti lembar-lembar kalender yang jatuh satu persatu ke lantai. Tidak ada yang benar-benar berubah. Tapi entah kenapa semuanya terasa semakin berat. Aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, lalu membantu Bu Rani di dapur. Tapi kini, tiap langkahku terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca yang tak kasat mata. Bu Rani sudah tak lagi menyindir diam-diam. Sekarang ia mulai bicara lebih terbuka. Tidak peduli aku ada di ruangan yang sama. Suatu sore, saat ia sedang menonton sinetron bersama tetangganya yang datang bertamu, aku mendengar namaku disebut dengan nada yang membuat telingaku panas. Iya, kasihan Sandi. Udah 2 tahun nikah. Istrinya belum juga bisa ngasih cucu. Padahal laki-laki tuh kalau sehat-sehat aja MAH pasti langsung jadi. Ya enggak? Tawa kecil dari ibu-ibu di ruang tamu mengisi ruang seperti bisikan yang menggema di dadaku. Aku di dapur, mencuci gelas. Tapi tanganku gemetar.
Gelas itu hampir saja tergelincir dari genggamanku. Tapi ku tahan. Entah dengan apa. Mungkin dengan sisa-sisa kesabaran yang aku simpan seperti menabung luka. Malam harinya, aku duduk di tepi ranjang. Sandi baru keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah. Handuk tersampir di leher. Aku menatapnya lama. Wajah itu, yang dulu penuh tawa saat kami merancang masa depan, kini seperti wajah asing yang tidur di ranjang yang sama. "San," bisikku. "Hom?" jawabnya, tanpa menoleh. "Aku capek." "Capek apa?" "Capek dituduh yang bukan-bukan. Capek diperlakukan kayak beban." Ia menarik napas. Terdengar malas. "Kamu terlalu baper, Mel." "Aku nggak baper. Aku cuma manusia. Aku punya rasa." "Aku juga punya rasa. Tapi kamu nggak pernah ngerti aku juga tertekan." Aku terdiam. Bukan karena tak paham, tapi karena terlalu paham. Aku tahu Sandi malu. Aku tahu sebagai laki-laki, harga dirinya hancur saat mendengar hasil pemeriksaan itu. Tapi kenapa aku yang harus menanggung semua reruntuhannya? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu. Lampu sengaja tak kunyalakan. Hanya ada cahaya dari luar jendela yang masuk pelan, membentuk bayangan di dinding. Bayangan itu seperti diriku. Tak bersuara, tak tampak, tapi ada. Kupandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di sana aku tersenyum. Mengenakan gaun putih, tangan digenggam Sandi erat. Tapi senyum itu terasa jauh sekali, seolah milik perempuan lain. Lalu aku berpikir, selama ini aku bilang aku diam demi cinta. Tapi cinta yang bagaimana yang membiarkan seseorang membusuk dalam ketidakadilan? Sudah beberapa malam aku tidur tidak utuh. Tubuhku lelah, tapi pikiranku tak pernah benar-benar berhenti berjalan. Seperti ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun, bahkan oleh Sandi. Pagi itu, aku duduk di teras, memegang secangkir teh jahe hangat. Udara Jakarta belum panas. Masih ada embun yang menempel di ujung daun sirih di pot kecil dekat kaki tangga. Suasana rumah tenang, mungkin karena Burani sedang pergi arisan, dan Sandi belum bangun. Aku menatap langit, tidak biru sempurna, tapi juga tidak kelabu. Seperti perasaanku akhir-akhir ini, tergantung di antara pasrah dan sadar. Di pangkuanku ada buku catatan kecil. Buku itu sudah lama tidak kugunakan. Dulu, waktu masih kuliah, aku sering menulis puisi atau pikiran-pikiran acak di sana. Tapi sejak menikah, entah kenapa aku berhenti menulis. Seolah seluruh suaraku dikunci oleh peran baruku sebagai istri, menantu, dan perempuan yang seharusnya punya anak. Tapi pagi itu, tanganku membuka lembar pertama yang kosong. Pensil yang ada di meja kupakai pelan-pelan. Aku menulis. Aku bukan rahim yang kosong. Aku adalah perempuan yang penuh. Penuh luka, penuh cinta, penuh kesabaran yang tak bisa diukur dengan test pack. Aku bukan sunyi. Aku hanya belum didengar. Tulisan itu kecil, tapi bagiku, itu seperti suara pertama setelah sekian lama aku membungkam diri. Hari itu, aku memutuskan untuk bertemu lagi dengan Dr. Nadia. Bukan karena ingin cari keadilan, tapi karena aku butuh bicara. Butuh tempat yang mengerti tanpa menghakimi. Butuh seseorang yang tahu kebenaran dan tidak akan memutarbalikannya jadi senjata. Di ruang tunggu klinik, aku duduk sendiri. Seorang ibu muda di sebelahku menggendong bayi yang tertidur pulas. Aku menatap bayi itu lama. Tidak dengan iri, tapi dengan damai. Mungkin ada masanya aku akan menggendong bayi juga. Mungkin tidak. Tapi aku tahu satu hal, aku masih bisa bahagia, dengan atau tanpa anak. Dokter Nadia menerimaku dengan senyum hangat seperti biasa. "Imel, kamu nggak kelihatan baik-baik saja," katanya pelan.
Aku tersenyum kecil. Saya mulai sadar. Dok, selama ini saya nunggu orang lain berubah. Tapi mungkin saya yang harus mulai berubah. Kamu kuat sekali, jawabnya. Saya bukan kuat. Saya cuma lelah. Kami bicara lama. Aku tidak menangis. Hanya ada perasaan ringan di dada. Seperti melepaskan ransel yang terlalu lama kupikul dalam diam. Malamnya, saat kembali ke rumah, Sandi sedang di ruang tengah. Ia menoleh saat aku masuk. Sejenak tampak heran. Dari mana? Klinik, jawabku pelan, menaruh tas di kursi. Ia menatapku, tidak berkata apa-apa. San, kataku. Ia mendongak. Kita nggak bisa terus begini. Hening. Ia tak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menunggu reaksinya. Aku bicara bukan untuk didengar. Aku bicara karena aku butuh mengeluarkannya. Aku capek. Aku nggak minta kamu mengumumkan ke dunia. Tapi jangan juga kamu diam dan membiarkan aku hancur sendirian. Ia tertunduk. Lama. Sangat lama. Tapi aku tidak menangis malam itu. Tidak juga marah. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku berdiri atas kakiku sendiri. Bukan atas nama cinta yang diam. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai melamar pekerjaan lagi. Bukan karena aku ingin lari dari rumah ini, tapi karena aku ingin punya dunia yang bisa kudefinisikan sendiri. Dunia di mana aku tidak diukur dari seberapa cepat aku bisa memberi cucu. Bu Rani masih sering bicara soal anak, tapi kini, aku sudah tak lagi gemetar tiap mendengarnya. Dan Sandi, dia masih berproses. Aku tidak tahu kemana arah akhirnya. Tapi aku tahu, jika suatu hari aku harus memilih untuk melangkah pergi, aku akan bisa melakukannya bukan karena dendam, tapi karena aku akhirnya mendengar suaraku sendiri. Hari itu, rumah terasa sedikit lebih lengang. Sandi sedang keluar kota untuk urusan pekerjaan, dan hanya aku dan Bu Rani yang ada di rumah. Kami duduk berdua di ruang makan setelah makan siang. Suasana agak canggung. Seperti biasa. Hanya bunyi detik jam dinding yang terdengar jelas. Bu Rani menyeruput tehnya. Lalu tiba-tiba berkata pelan. Email, ibu tadi ngobrol lagi sama Bu RT. Dia nanyain kamu lagi. Kok belum hamil-hamil juga? Aku menatap ke arah cangkir teh di tanganku. Kali ini, aku tidak menunduk, tidak juga pura-pura tidak dengar. Aku tarik napas pelan, lalu kuangkat wajahku, menatap mata Bu Rani langsung. Bu. Ia menoleh. Saya ingin ibu tahu sesuatu, dan saya harap ibu mau mendengar saya sampai selesai, tanpa memotong. Ada keheningan. Bu Rani mengerutkan dahi, tapi tidak bicara. 2 tahun lalu, saya dan Sandi sudah periksa ke dokter. Hasilnya, saya sehat. Bu, saya subur. Aku berhenti sebentar. Suara di dadaku berdetak cepat. Tapi wajahku tetap tenang. Yang bermasalah, bukan saya, tapi Sandi. Sperma Sandi sangat lemah. Kata dokter, kemungkinannya untuk bisa membuahi sangat kecil. Mata Bu Rani melebar. Ia membuka mulut, seolah hendak bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Selama ini saya diam. Bu, saya simpan semuanya. Karena saya nggak mau mempermalukan Sandi. Saya pikir, saya bisa melindunginya. Tapi ternyata, saya yang akhirnya habis sendiri. Aku menunduk sejenak, menarik napas dalam, lalu melanjutkan. Saya disindir, difitnah, dibicarakan di belakang, bahkan dituduh mandul. Semua saya terima. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya cinta. Saya kira, kalau saya diam, semua akan baik-baik saja. Suasana ruangan begitu hening. Bahkan suara jam dinding terasa mengganggu. Tapi saya manusia. Bu,
Saya juga punya batas. Dan hari ini, saya memilih berhenti diam. Bu Rani masih belum bicara. Wajahnya seperti campuran antara terkejut, malu, dan bingung. Saya tahu ibu sayang Sandi. Saya juga sayang. Tapi saya juga harus belajar sayang sama diri saya sendiri. Saya nggak bisa terus-terusan disalahkan atas sesuatu yang bukan salah saya. Aku bangkit dari kursi, pelan-pelan, lalu berdiri di hadapan beliau. Saya bukan datang untuk menyalahkan siapa-siapa. Saya cuma mau ibu tahu kebenaran. Dan saya minta satu hal, hentikan menyudutkan saya. Hentikan membuat saya merasa tak berharga. Lalu aku berjalan menuju kamarku, tanpa menoleh lagi. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini, aku merasa ringan. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena aku sudah berhenti mengorbankan diriku sendiri demi menjaga ilusi yang tidak adil. Setelah aku bicara dengan Bu Rani siang itu, aku kembali ke kamar. Kubiarkan pintu sedikit terbuka. Kupikir beliau butuh waktu mencerna semuanya. Tapi ternyata tidak lama kemudian, aku mendengar langkahnya mendekat, cepat dan berat. Pintu didorong terbuka. Aku menoleh, dan Bu Rani berdiri di ambang pintu dengan wajah kaku. Matanya menyala, penuh emosi yang tertahan. Jadi kamu maksudnya, kamu nyalahin Sandi? Suaranya tegas, nyaris bergetar. Aku tetap duduk di ujung ranjang. Tak melawan, tapi juga tak mundur. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Bu, saya cuma bilang kenyataan yang selama ini saya simpan. Kenyataan apaan? Kamu nuduh anak saya mandul? Jangan sembarangan ngomong. Ya, Mel. Saya nggak nuduh. Saya bilang yang sebenarnya. Hasilnya jelas. Bu, dokter bisa ibu tanya sendiri. Bu Rani melangkah masuk. Tangannya gemetar memegangi sisi kerudungnya. Anak saya itu laki-laki sehat. Dari kecil nggak pernah kurang apa-apa. Masa kamu yang kurus begitu bilang kamu yang subur? Aku terdiam. Bukan karena kalah, tapi karena tahu, untuk sebagian orang, kebenaran yang tidak sesuai dengan harapan, selalu dianggap hinaan. Saya tahu ini nggak gampang diterima, Bu. Tapi ini bukan soal siapa yang salah. Ini soal kenyataan. Dan saya sudah terlalu lama menanggung luka yang bukan punya saya. Kamu tega banget ya? Kamu mau hancurin keluarga ini? Saya justru sudah hancur. Bu, pelan-pelan. Tapi ibu nggak pernah mau lihat. Matanya memerah. Tapi tidak ada air mata. Hanya api dari gengsi dan rasa malu yang mulai terbakar. Saya nggak percaya. Saya akan tanya langsung ke Sandi. Aku berdiri perlahan. Silakan, Bu, tanya. Tapi jangan paksa saya terus diam hanya karena kebenarannya tidak cocok buat ibu. Kami saling menatap. Untuk pertama kalinya, aku dan Bu Rani berdiri sejajar. Bukan lagi menantu yang selalu menunduk, tapi perempuan yang mulai belajar berdiri atas namanya sendiri. Lalu aku melangkah keluar dari kamar, meninggalkannya dalam diam. Malam itu, aku tidur dengan dada yang masih sesak, tapi berbeda. Bukan karena takut, tapi karena tahu, aku sudah mulai memutus lingkaran tak adil yang selama ini membelengguku. Sore harinya, setelah Sandi pulang dari luar kota, Bu Rani langsung memanggilnya masuk ke ruang tengah. Nada suaranya terdengar tegas dan sedikit bergetar. Aku sengaja tidak ikut duduk di sana, tapi dari dalam kamar, aku bisa mendengar jelas percakapan mereka. Sandi, suara Bu Rani berat. Ibu mau tanya satu hal. Jawab jujur. Jangan main-main. Ada apa, Bu? Email tadi siang bilang, kamu yang mandul. Dia bilang kamu yang gak bisa punya anak. Bukan dia. Hening sesaat. Aku bisa membayangkan wajah Sandi. Panik, ragu, mungkin berkeringat dingin. Dia bilang apa?
Sandi mencoba tertawa kecil, tapi suaranya goyah. Kamu denger, kan? Dia bilang kamu mandul. Kamu, bukan dia. Itu bener. Ada jeda panjang. Sangat panjang. Bahkan napas Burani terdengar menahan. Lalu Sandi menjawab pelan. Suara yang hampir seperti bisikan. Email terlalu baper. Bu. Maksudnya. Jawab jelas. Sandi. Kami memang sempat periksa. Tapi, hasilnya belum pasti. Belum pasti apanya? Kamu sehat atau enggak? Sandi terdiam lagi. Kenapa kamu diam? Bu, saya cuma enggak mau ibu kepikiran. Jadi benar? Suara Burani meninggi. Sandi tak menjawab. Dan di ruang itu, keheningan lebih keras daripada kata-kata. Sandi. Suara Burani kini mulai melemah. Ibu ini ibumu. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Saya malu. Bu. Malu? Kamu pikir ibu nggak malu selama ini nuduh email di depan orang-orang? Ibu bela kamu mati-matian. Kalau benar kamu yang nggak bisa ngasih cucu, kenapa kamu biarin istrimu dibakar sendirian? Tak ada jawaban. Hanya suara gelas di atas meja yang tergeser sedikit. Aku di dalam kamar. Menunduk. Mataku panas. Tapi aku tak menangis. Aku sudah terlalu kering untuk air mata. Yang tersisa hanya rasa. Hampa. Saya cuma bingung harus mulai dari mana. Bu. Suara Sandi akhirnya terdengar. Pelan dan penuh sesal. Kamu nggak usah bingung. Yang kamu hancurin bukan cuma perasaan email. Tapi juga harga diri ibu sendiri. Langkah kaki terdengar berat meninggalkan ruang tamu. Pintu kamar diketuk. Tok tok tok. Aku membuka. Burani berdiri di sana. Matanya masih menyala tapi kali ini bukan karena marah. Melainkan karena malu. Maafkan ibu, Mel. Katanya pelan. Suaranya bergetar. Ibu. Ibu nggak tahu. Aku menatapnya. Diam. Kenapa kamu nggak pernah cerita dari awal? Karena bukan tempat saya. Bu. Itu bukan rahasia saya untuk dibongkar. Burani menunduk. Wajahnya seperti baru benar-benar melihatku sebagai manusia. Bukan sekadar menantu, bukan sekadar calon mesin pencetak cucu. Kamu perempuan kuat. Mel, ibu yang selama ini buta. Aku tak tahu harus bilang apa. Kata, maaf. Dari Burani seperti air di atas luka yang lama mengering. Menyegarkan, tapi juga menyakitkan. Karena aku tahu, permintaan maaf tidak serta-merta menyembuhkan. Sudah 3 hari sejak kejadian itu. Sejak Burani mengetahuinya dari Sandi sendiri. Sejak permintaan maaf yang tak kuduga datang begitu cepat. Dan begitu berat. Tapi bukan itu yang membuat pikiranku tak tenang. Yang membuatku resah adalah tatapan Sandi yang masih sama. Menghindar. Sejak ibunya tahu, Sandi tak pernah benar-benar membicarakan apapun denganku. Ia lebih banyak diam. Sibuk dengan pekerjaannya, dan kalau bicara pun hanya seperlunya. Seperti ada dinding tak terlihat antara kami. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap lemari pakaian yang sedikit terbuka. Di dalamnya, berderet gamis dan blus-blus kerja yang dulu kubeli saat masih aktif bekerja. Kini, sebagian besar hanya jadi penghuni sunyi lemari. Aku membuka satu koper kosong. Bukan untuk pergi, tapi untuk menenangkan diri, untuk membayangkan apa jadinya jika. Lalu aku duduk di tepi ranjang. Kupandangi bayangan wajahku sendiri di kaca lemari. Apa kamu masih bisa bahagia di sini, Mel? Tanyaku dalam hati. Apa kamu bisa mencintai seseorang yang bahkan tak bisa berdiri untukmu? Apa kamu sanggup terus berjalan dengan luka yang dipeluk bukannya disembuhkan? Suara pintu kamar terbuka. Sandi masuk, melempar kunci ke meja, lalu duduk di kursi kerja kecil di pojok ruangan.
Aku menatapnya. San. Ia menoleh. Kita bisa bicara. Ia mengangguk, tapi tak berkata apapun. Aku capek. Bukan capek karena semua orang tahu tentang kondisi kita. Tapi capek karena kamu gak pernah benar-benar di sisiku. Ia menunduk. Dulu aku diam, karena aku pikir aku melindungi kamu. Tapi ternyata, kamu gak pernah melindungi aku balik. Aku gak tahu harus bagaimana, Mel, bisiknya pelan. Itu dia masalahnya. Kamu gak tahu. Dan kamu gak pernah mau tahu. Aku mengusap wajahku. Suara hatiku pelan. Tapi pasti, aku butuh waktu. Bukan untuk marah, tapi untuk mengingat lagi siapa aku sebelum semua ini membuatku lupa. Ia menatapku. Wajahnya cemas. Mau kemana? Nggak tahu. Mungkin ke rumah tanteku di Bogor. Beberapa hari saja. Aku cuma butuh ruang. Kamu ninggalin aku. Aku nggak ninggalin siapa-siapa. Aku cuma mau bersama diriku sendiri dulu. Aku perlu tahu, kalau nanti aku bertahan, itu bukan karena aku takut sendiri, tapi karena aku benar-benar memilih. 3 minggu. Itulah waktu yang kuambil untuk menjauh. Bukan lari, tapi menyembuhkan. Di rumah Tante Rina di Bogor, aku bangun pagi tanpa merasa takut akan pertanyaan, sudah isi belum? Aku minum teh sore tanpa harus menjaga nada bicara. Aku tidur malam tanpa jantung berdebar karena suara pintu diketuk dengan keras. Aku mulai menulis lagi, hal yang dulu sangat kusukai. Aku mulai tertawa, pelan-pelan. Kadang masih ada air mata. Tapi kali ini aku tahu kenapa aku menangis. Dan aku tahu, aku tak lagi ingin kembali untuk mengulang luka yang sama. Hari itu, aku pulang. Bukan dengan koper penuh harapan baru, tapi dengan hati yang telah selesai berdamai. Sandi menyambutku di depan rumah. Ia terlihat gugup. Matanya seperti mencari-cari jawabanku dari raut wajahku. Kamu kelihatan beda, katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Senyum kecil di bibirku bukan senyum bahagia, tapi senyum tenang dari seseorang yang sudah selesai bertarung. Kami duduk berdua di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, kami benar-benar saling menatap. Tidak lagi ada keinginan untuk membenarkan. Tidak ada lagi pertahanan. Hanya kenyataan. Aku pikir kamu gak bakal balik, ujar Sandi. Aku balik, karena aku punya sesuatu yang harus kuselesaikan. Ia menunduk. Mungkin dalam hatinya, ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Sandi, aku mulai pelan. Aku tidak marah lagi. Aku sudah tidak menyimpan dendam. Tapi aku juga tidak ingin bertahan dalam rumah yang tak bisa memberi ruang untukku tumbuh. Aku sayang kamu, Mel. Aku mengangguk. Tapi cinta bukan cukup kalau hanya satu orang yang berdiri. Aku berdiri terlalu lama sendiri. Dan kamu memilih diam terlalu lama. Air matanya mulai menggenang, tapi tidak turun. Aku akan mengurus semua administrasi perceraian. Aku nggak akan menuntut apa-apa. Kamu bisa simpan rumah ini. Aku hanya ingin kembali menjadi diriku sendiri. Apa nggak bisa kita mulai lagi? Aku menggeleng. Bisa. Tapi aku tidak mau. Bukan karena aku benci kamu. Tapi karena aku mencintai diriku yang selama ini kamu biarkan remuk. Keheningan mengisi ruangan itu. Aku berdiri. Mengambil tas kecilku. Lalu berjalan ke pintu. Jaga dirimu, San. Ia tak menjawab. Tapi aku tahu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengarku. Dan saat aku melangkah keluar dari rumah itu, aku tahu, aku tidak pulang untuk memperbaiki. Aku pulang untuk mengakhiri, dan melanjutkan hidupku yang baru. Dengan kepala tegak,
dan hati yang utuh. Sudah seminggu sejak email benar-benar pergi. Rumah ini terasa lain. Terlalu sunyi, terlalu bersih, tapi hampa. Tak ada aroma sabun cuci yang biasa menguar dari dapur. Tak ada suara email membaca ayat Al-Quran pelan-pelan selepas maghrib di ruang tengah. Bu Rani duduk sendirian di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah pintu pagar, seakan berharap email akan masuk seperti biasa, membawa belanjaan, senyum kecil, dan langkah ringan. Tapi pintu itu tetap tertutup. Seperti hati email yang sudah tak bisa mereka buka lagi. Kenapa ibu dulu sebuta itu? San, gumam Bu Rani lirih. Sandi duduk di sisi lain sofa. Kepalanya tertunduk. Matanya sembab. Ia belum masuk kerja sejak email pergi. Laptopnya dibiarkan tertutup di kamar. Hidupnya seperti ikut mati perlahan. Aku pikir, dia bakal tetap di sini, walau nggak bahagia, jawabnya pelan. Ibu kira juga begitu. Ibu pikir dia sabar karena dia lemah. Ternyata justru karena dia kuat. Lebih kuat dari kita berdua. Bu Rani menatap album foto di pangkuannya. Di dalamnya, foto pernikahan Sandi dan email masih tersimpan rapi. Email tersenyum di situ. Senyum yang dulu mereka anggap biasa saja. Padahal kini, terasa sangat jauh. Ibu sudah minta maaf. Tapi ternyata minta maaf nggak cukup buat orang yang sudah terlalu lama disakiti. Aku yang seharusnya berdiri buat dia, Bu, tapi aku malah bersembunyi di belakang dia terus. Sandi menahan isak, tapi tak bisa. Air matanya jatuh juga. Aku kehilangannya, Bu, bukan karena dia pergi, tapi karena aku tak pernah benar-benar menggenggamnya dengan layak. Bu Rani menutup album foto itu, memeluknya erat-erat seakan sedang memeluk seseorang yang sudah tak bisa lagi disentuh. Email bukan menantu sempurna, tapi dia perempuan baik. Dan kita kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Hari itu, rumah mereka tidak ambruk, tidak hancur, tapi berdiri dengan dingin, seperti museum sunyi yang menyimpan kenangan dan penyesalan. Sore itu hujan turun pelan, mengguyur jalanan kota seperti rintik yang segan. Di sebuah kafe kecil di pinggiran Bogor, email duduk sendiri. Buku tulis terbuka di depannya, pena di tangan. Namun tak satu kata pun tertulis sejak setengah jam yang lalu. Pikirannya tak kemana-mana, hanya tenang. Tapi tetap berat ketika ponselnya bergetar. Bu Rani, satu pesan masuk. Mel, bolehkah ibu ketemu kamu? Sekali saja. Ibu tidak minta kamu pulang. Ibu hanya ingin bicara, tanpa marah, tanpa menyalahkan. Kalau kamu bersedia, ibu akan datang. Kalau tidak, ibu akan tetap mendoakan kamu dari jauh. Email menatap layar itu lama. Ia menarik napas, mengetik pelan. Datang saja, Bu. Saya di Cafe Mocha, dekat taman kota. 2 jam kemudian, Bu Rani dan Sandi tiba. Mereka tidak berpakaian mewah, tidak membawa bingkisan. Hanya payung yang masih basah dan wajah yang benar-benar kosong dari gengsi. Email berdiri menyambut, lalu duduk kembali. Tidak ada pelukan, tapi juga tidak ada kemarahan. Terima kasih sudah bersedia bertemu, ujar Bu Rani pelan. Saya juga berterima kasih sudah datang, Bu. Sandi menatap email. Matanya tak sekuat dulu. Kini justru penuh rasa segan. Ia tidak mencoba menyentuh, tidak mencoba menyela. Bu Rani membuka tas kecilnya, mengeluarkan selembar amplop coklat. Ini bukan untuk membayar luka kamu, Mel. Ibu tahu, nggak ada jumlah uang atau kata yang bisa menyembuhkan kamu. Tapi ibu ingin kasih ini sebagai bentuk tanggung jawab. Ibu jual gelang emas peninggalan nenek kamu tahu, bukan buat menebus kesalahan, tapi karena ibu sadar, kamu dulu selalu memberi tanpa pernah meminta kembali.
Email tidak langsung menjawab. Tangannya menyentuh amplop itu, tapi tidak membukanya. Saya nggak membenci ibu, Bu. Saya juga nggak menyalahkan Sandi sepenuhnya. Tapi saya memilih pergi, karena saya butuh cinta yang tidak harus saya perjuangkan sendiri setiap hari. Sandi akhirnya bicara, pelan. Mel, aku tahu semua ini terlambat. Tapi kalau ada satu hal yang bisa aku perbaiki, biarkan itu jadi caraku untuk tidak menyakitimu lagi. Termasuk dengan tidak meminta kamu kembali. Email tersenyum. Senyum yang sederhana, tapi damai. Aku sudah memaafkan, San. Maaf itu bukan untuk kalian, tapi untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa melanjutkan hidup tanpa beban. Mereka duduk dalam diam sesaat. Hujan mulai mereda. Langit sedikit membuka. Terima kasih sudah minta maaf. Itu penting. Lebih penting dari yang kalian kira, ujar email pelan. Kamu bahagia sekarang? Tanya Bu Rani. Belum sepenuhnya. Tapi aku sedang menuju ke sana. Dan kali ini, aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri. Bu Rani mengangguk. Matanya basah. Ibu doakan kamu selalu. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan terakhir untuk bicara. Dan terima kasih, karena akhirnya melihat saya, bukan sebagai perempuan mandul, tapi sebagai manusia. Mereka berpisah dengan tenang, tanpa pelukan, tanpa janji akan kembali. Tapi ada damai yang tertinggal di antara mereka. Masing-masing membawa pulang sesuatu, email dengan penutup yang ia butuhkan, dan Bu Rani serta Sandi dengan pelajaran yang mahal, tentang cinta, keberanian, dan kehilangan. Setahun setelah perceraian itu, hidup email berubah pelan-pelan. Ia pindah ke Bandung, membuka usaha kecil di bidang desain undangan digital dan ilustrasi pernikahan. Ironis, mungkin, tapi disitulah ia menemukan kedamaian. Ia membuat karya tentang cinta, bukan karena trauma, tapi karena kini ia tahu, cinta yang benar tak pernah menyakiti. Sore itu, di sebuah workshop desain kreatif, email sedang jadi narasumber tamu. Ia membagikan cerita, bukan tentang perceraiannya, tapi tentang perjalanan menemukan identitas dan keberanian untuk mulai dari nol. Di antara peserta, ada satu pria yang memperhatikannya dengan saksama. Bukan dengan tatapan kagum biasa, tapi dengan mata yang benar-benar mendengar. Namanya Arfan. Duda satu anak. Seorang fotografer dokumenter yang pernah mengerjakan proyek kampanye kemanusiaan di luar negeri. Sosoknya tenang, hangat, dan tidak tergesa-gesa. Mereka mulai berteman. Tidak dengan PDKT yang dibuat-buat, tapi lewat obrolan ringan tentang warna palet desain, tempat makan ternak di Bandung, dan sesekali, soal bagaimana menjalani hidup yang pernah patah. Arfan tidak pernah menanyakan kenapa email bercerai. Tapi ia mendengarkan ketika email akhirnya bercerita. Dan ketika itu terjadi, Arfan tidak menawarkan simpati. Ia hanya berkata, terima kasih sudah mempercayakan ceritamu padaku. Aku nggak janji akan jadi pelabuhan. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin ikut jalan bareng kamu, meski pelan. Email diam saat itu. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, hatinya tidak merasa terancam oleh kedekatan. Justru, tenang. 8 bulan setelah itu, mereka menikah. Tidak dengan pesta besar. Hanya akad sederhana di rumah kayu milik Arfan di Lembang, di bawah pohon pinus, dihadiri keluarga dan sahabat dekat. Saat Arfan mengucap ijab kabul, mata email basah. Bukan karena ia terharu menemukan pria baru, tapi karena ia tahu, ia menikah bukan karena ingin mengobati luka. Ia menikah karena ia sudah sembuh. Dan Arfan? Ia bukan pahlawan, tapi ia hadir sebagai teman seperjalanan. Dan itu cukup. Hari itu biasa saja. Matahari hangat.
Arfan sedang menyiram tanaman di halaman. Email di dapur, memasukkan roti panggang ke dalam piring. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Selama seminggu terakhir, tubuh Email terasa aneh, mudah lelah, sensitif terhadap bau. Dan satu hal yang membuat hatinya sedikit deg-degan, haidnya terlambat. Email tidak langsung mengira hamil. Ia pernah terlalu sering menaruh harapan dulu, dan kecewa. Tapi sekarang, ia merasa lebih siap, apapun hasilnya. Sore itu, diam-diam ia ke apotek, membeli test pack. Ia pulang dengan tangan gemetar, menyimpan barang itu di kamar mandi, menunggu. Lalu, garis 2, bukan garis tipis, tapi jelas, tegas. Email terduduk di lantai kamar mandi, memeluk dirinya sendiri, lalu menangis. Bukan karena ia tak percaya, tapi karena ia akhirnya bisa menghentikan semua tuduhan dalam diam. Bukan untuk membuktikan pada orang lain, tapi untuk memeluk dirinya yang dulu pernah dihina, dihakimi, dan tetap diam. Arfan menemukannya di kamar mandi dengan mata basah. "Kenapa? Sayang, kamu sakit?" tanyanya khawatir. Email tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menyodorkan test pack itu. Arfan melihat, hening. Lalu ia menarik Email ke pelukannya. Lama, lembut. "Kita akan jadi orang tua," bisiknya, nyaris tak terdengar. Email hanya mengangguk dalam pelukannya. "Aku nggak hamil karena kamu," katanya kemudian pelan. "Aku hamil karena Allah tahu, aku sudah siap mencintai dengan cara yang baru." Beberapa minggu kemudian, saat perutnya mulai terasa lebih padat, Email duduk di teras rumah, menulis surat untuk dirinya yang dulu. "Dear Email yang dulu, kamu bukan mandul, kamu bukan lemah. Kamu hanya hidup di lingkungan yang terlalu keras untuk tubuh dan jiwamu berkembang. Tapi lihat kamu sekarang. Kamu utuh. Dan di dalam rahimmu, ada kehidupan yang kau ciptakan bukan dengan kemarahan, tapi dengan cinta." Ketika akhirnya keluarga Arfan tahu, mereka menyambutnya dengan bahagia. Dan ketika kabar itu sampai ke telinga Burani dan Sandi, mereka hanya bisa diam. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Garis 2 itu bukan hanya tentang kehamilan, tapi tentang kemenangan. Sore itu, Sandi sedang membuka media sosial saat matanya terpaku pada satu unggahan. Bukan dari Email langsung, tapi dari seorang rekan lama mereka, yang mengunggah foto kebersamaan dalam sebuah acara komunitas seni. Dalam foto itu, ada Email, tersenyum, mengenakan gaun panjang berwarna gading. Tangannya mengelus perutnya yang membulat lembut. Di sampingnya berdiri pria berwajah hangat yang menggenggam tangannya. Di caption tertulis, "Selamat untuk Email dan Arfan atas kabar bahagianya. Semoga sehat-sehat selalu hingga persalinan nanti. Baby yang dinanti ini benar-benar anugerah dari langit." Sandi tidak bisa bergerak. Jemarinya membeku di layar. Matanya terasa panas. Dadanya sesak. Ia membaca ulang berkali-kali. Email, hamil. Kepalanya mendadak penuh dengan suara-suara masa lalu. Bentakan, tuduhan, fitnah. Diam Email yang dulu ia abaikan. Dan ketakutannya sendiri, yang menjadikan Email korban diam-diam. 1 jam kemudian, ia duduk di ruang tamu rumah ibunya. "Sun, Bu," katanya pelan. "HM." Burani menatap Sandi, heran melihat wajah anaknya yang terlihat murung. "Email, sudah menikah lagi." Burani diam sejenak. Wajahnya tak menunjukkan reaksi apa-apa. Ia hanya menunduk, mencermati jemarinya. "Iya, Ibu sudah menduga. Dan dia hamil, Bu." Seperti ada udara yang mendadak tersedot dari ruangan. Burani menatap Sandi tajam, bukan karena marah, tapi seperti ingin memastikan apa yang baru saja ia dengar. "Kamu yakin?"
Sandi mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia sehat. Bu, dia bisa hamil. Bukan dia yang mandul, tapi aku. Lalu senyap. Lama. Bu Rani memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak menangis meraung. Ia hanya diam, seperti seseorang yang mendadak tersadar bahwa seluruh keyakinannya selama ini dibangun di atas tanah yang rapuh. Kita sudah menghancurkan seseorang yang sebenarnya utuh, gumamnya lirih. Sandi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sana, menahan napas, menahan semua sesal yang tak bisa diperbaiki lagi. Kalau saja ibu tidak ikut-ikutan menekan dia. Kalau saja kamu berani jujur sejak dulu. Tapi aku pengecut, Bu. Dan ibu sombong. Merasa tahu segalanya. Ruangan itu kini hanya diisi 2 orang yang tertinggal oleh waktu. Mereka tidak marah pada email. Justru kini mereka sadar, email telah memberi mereka semua waktu yang mereka butuhkan untuk berubah. Bahkan saat ia sendiri memilih melangkah. Dia tidak akan kembali, Bu. Bahkan kalaupun kita sujud di kakinya, dia sudah terlalu jauh untuk disentuh. Bu Rani mengangguk. Kali ini, air matanya benar-benar jatuh tanpa bisa dihentikan. Dan mungkin, memang seharusnya begitu. Karena tidak semua maaf datang dengan kesempatan kedua. Malam itu sunyi, tapi langit terang. Bulan tampak penuh dan lembut, seakan sengaja hadir untuk menyaksikan sesuatu yang suci. Di sebuah rumah bersalin alami di pinggiran Lembang, email berbaring dengan napas berat. Tangan Arfan menggenggam erat jemarinya. Tak pernah lepas dari kontraksi pertama mulai terasa sejak pagi. Sedikit lagi, sayang, bisik Arfan, membelai keningnya yang basah oleh keringat. Email tidak menangis, tidak juga berteriak. Tapi di matanya, ada gelombang rasa yang sulit dijelaskan. Antara sakit, pasrah, haru, dan bahagia yang tak terbendung. Ketika akhirnya tangisan kecil pecah di ruangan itu, seluruh isi dunia seolah berhenti sejenak. Selamat, email. Bayinya perempuan, sehat, ucap bidan dengan mata berkaca-kaca. Email menoleh pelan. Matanya mencari, dan ketika bayi itu diletakkan di dadanya, ia menangis. Bukan karena rasa sakit, tapi karena akhirnya ia tahu, inilah jawaban dari semua doa-doanya yang pernah tertahan. Kamu milik dunia, nak, bisiknya pada bayi mungil itu. Tapi untuk saat ini, pelukanku adalah dunia pertamamu. Beberapa hari kemudian, di rumah, email duduk di beranda, menyusui bayinya yang ia beri nama Aluna, berarti cahaya ketenangan. Tak ada keramaian, tak ada pesta, tapi setiap jamnya penuh dengan keajaiban. Ia mencium kepala Aluna, memejamkan mata. Dulu, Mama pernah dianggap tak mampu melahirkanmu. Tapi ternyata, kamu datang bukan untuk membuktikan apa-apa. Kamu datang karena cinta menemukan jalannya sendiri. Arfan duduk di sampingnya, mengelus bahu email. Aku bangga padamu, katanya pelan. Bukan karena kamu melahirkan, tapi karena kamu mencintai, tanpa sisa. Beberapa bulan kemudian, email menulis lagi di jurnalnya. Menjadi ibu bukan soal membuktikan apapun, tapi soal hadir, seutuhnya, dalam setiap napas kecil yang kini hidup karena kita. Aluna tidak membuktikan bahwa aku sehat. Ia membuktikan bahwa aku sudah pulih dari masa lalu dan dari semua luka yang dulu kutahan diam-diam. Dan begitulah, email tidak hanya melahirkan seorang anak, tapi ia juga melahirkan versi terbaik dari dirinya sendiri. Versi yang tidak lagi sibuk membuktikan. Versi yang cukup hanya dengan mencintai dan dicintai. Malam itu, hujan turun pelan di luar jendela. Di dalam rumah kayu kecil mereka di Lembang, email sedang duduk di depan rak buku, sambil memangku Aluna yang tertidur dalam dekapan.
Arfan sedang merekam sesuatu di ruang kerjanya, proyek dokumenter tentang perempuan tangguh. Tapi di ruang keluarga, hanya ada keheningan yang hangat, bau kayu, suara rintik hujan, dan napas kecil seorang bayi. Email mengelus punggung Aluna dengan jemari pelan. Tatapannya tertuju pada bingkai foto di meja kecil. Foto dirinya, Arfan, dan Aluna saat upacara penamaan. Wajahnya tersenyum, tapi ada air mata menggenang di pelupuk. Entah kenapa, malam itu pikirannya kembali ke masa lalu. Ke malam-malam di rumah Sandi, ketika ia tidur menghadap tembok, dengan dada sesak karena dipaksa diam. Ke suara Burani yang sinis, bertanya, "Sudah hamil belum?" Dengan senyum tipis. Ke ucapan Sandi yang pelan tapi tajam, "Kamu sih yang gak bisa ngasih anak." Ia ingat dirinya yang hanya menatap lantai, tidak melawan, tidak menjawab, hanya diam, dan menyimpan segalanya di dada. Saat itu, ia kira itulah takdirnya, menjadi istri yang kurang. Tapi kini ia tahu, itu bukan takdir, itu penjara yang perlahan ia tinggalkan. Dan sekarang, ia duduk di rumah yang ia pilih sendiri, bersama pria yang tidak pernah mengangkat suara padanya. Dengan anak yang lahir bukan sebagai pembuktian, tapi sebagai buah cinta yang sabar dan tenang. "Dulu aku bertahan karena takut sendiri," bisik email ke Aluna yang terlelap. "Sekarang aku bahagia, karena aku memilih sendiri." Ia mencium kening putrinya, lalu menatap keluar jendela. Hujan masih turun, tapi tidak membuatnya dingin. Saat itu, Arfan masuk ke ruang tamu. Ia melihat email termenung. "Kamu oke?" tanyanya lembut. Email menoleh dan tersenyum. "Aku cuma lagi ingat betapa gelapnya dulu, sebelum aku ketemu kamu." Arfan duduk di lantai, menyandarkan kepalanya di lutut email. "Makasih udah datang ke hidupku," bisik email. "Bukan aku yang datang, Mel. Kamu yang menyalakan lagi cahaya dalam hidupmu. Aku cuma kebagian nyaksikinnya." Mereka tertawa kecil, saling memandang. Tak ada drama, tak ada adegan hebat. Tapi justru di situ letak keajaibannya. Email tidak lupa pada masa lalu, tapi ia tidak lagi tinggal di sana. Ia sudah pulang, bukan ke rumah orang lain, tapi ke rumah di dalam dirinya sendiri. Dan kisahnya bukan tentang akhir bahagia yang sempurna, tapi tentang perempuan yang memilih untuk tidak lagi diam, dan akhirnya menjadi utuh. Terima kasih sudah mengikuti kisah email sampai akhir. Kisah ini bukan hanya tentang rumah tangga yang runtuh atau cinta yang baru, tapi tentang keteguhan seorang perempuan yang memilih untuk bertahan bukan dalam diam, tapi dalam keberanian untuk bangkit dan mencintai dirinya sendiri. Untuk kamu yang mungkin sedang berada di posisi seperti email dulu, ingatlah, bertahan itu baik, tapi lebih baik lagi jika kamu tahu kapan harus melepaskan. Cinta itu bukan tentang menahan luka demi dianggap setia, tapi tentang tumbuh, bersama atau sendirian. Dan jika hari ini kamu belum menemukan pelukan yang membuatmu tenang, percayalah, mungkin pelukan itu datang dari dirimu sendiri. Karena kamu layak bahagia. Bukan nanti, tapi mulai sekarang. Jika kisah ini menyentuhmu, atau kamu merasa ada orang lain yang perlu mendengarnya, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar ceritamu, dan subscribe channel ini, karena akan ada lebih banyak kisah nyata, reflektif, dan penuh makna yang bisa menemani harimu. Tekan loncengnya juga, supaya kamu nggak ketinggalan setiap kisah baru yang hadir di sini, karena siapa tahu, salah satunya bisa menjadi cahaya di tengah gelapmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya.